Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok metodologi penelitian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Khofifah Yamandah Mardika, dan yang kedua, Reza Wahyu Dwi Ardiansyah, dan yang ketiga, Redo Aldianto. Langsung saja, materi yang pertama akan saya bacakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kami bisa mengerjakan tugas akhir ini dengan tepat waktu, dan juga tidak lupa sholawat serta salam senantiasa masih tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu tugas ini, yaitu Bapak Rofiul Wahyudi. Dengan ini, penulis menyadari penelitian ini mungkin banyak kekurangan untuk dikoreksi karena keterbatasan pengalaman dan kemampuan. Dengan ini, kami mohon kritik dan saran jika ada kekurangan demi kesempurnaan penelitian ini. Selanjutnya, latar belakang. Di Indonesia, perkembangan bank syariah terbilang lambat dan belum berkembang, sebagaimana halnya bank konvensional. Keberadaan bank syariah maupun bank konvensional secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan konvensional, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun karakteristik dari kedua bank tersebut dapat mempengaruhi calon nasabah dalam menentukan pilihan mereka terhadap bank tersebut. Dari kondisi inilah, bank syariah mulai dikembangkan. Pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan negara lain, perkembangan bank syariah di Indonesia akan terus berkembang. Dimulai dari tahun 1998, perbankan syariah terus menunjukkan eksistensinya untuk terus melaju dan berkembang di Indonesia. Adapun perkembangan BNI syariah di Indonesia belum begitu meluas seperti bank BNI konvensional pada umumnya, karena kurangnya promosi ke media ataupun secara langsung oleh wakil lapangan bank syariah seperti yang dilakukan bank konvensional yang mengutus karyawan lapangan mereka untuk mempromosikan kepada masyarakat, terkhususnya di masyarakat pedalaman yang kurang terhadap jangkauan internet, dan Islam juga melarang segala bentuk memudaratkan atau algoritma. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah promosi BNI Syariah berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan? Dan yang kedua, apakah kualitas pelayanan BNI Syariah berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan? Nah, yang ketiga, tujuan dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama, untuk mengetahui pengetahuan promosi BNI Syariah terhadap minat menabung masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan BNI Syariah terhadap minat menabung masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kontribusi penelitian bagi masyarakat yaitu supaya masyarakat mengetahui sistem kerja dan operasional perbankan syariah dan tidak beranggapan tidak ada perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Sebagai pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih dalam menabung di bank syariah dan membantu perkembangan bank syariah di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim yang masih banyak menggunakan bank konvensional. 2. Bagi institusi dalam negeri, yaitu temuan yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dan popularitas perbankan syariah di Indonesia saat ini. Yang ketiga, bagi peneliti, yaitu sebagai sarana untuk berbagi ilmu kepada masyarakat dalam pengetahuan tentang perbankan syariah dan apa itu perbankan syariah,
Apakah kesamaan dan perbedaannya dengan bank konvensional? Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam menganalisis serta memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik pun dalam pengetahuan maupun akademik, untuk para generasi muda selanjutnya. Sebagai sarana untuk bersosialisasi, salam mengenalkan perbankan syariah di masyarakat dan mengubah sudut pandang masyarakat tentang perbedaan antara perbankan syariah dengan bank konvensional. Tinjauan pustakaan. A. Kerangka teori bank syariah. Bank syariah berkembang sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya searah dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Fungsi sosial yang paling tampak adalah aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi yang dibutuhkan masyarakat, terutama mereka yang sangat membutuhkan dan sangat antusiasme dalam fungsi sosial ini. Promosi adalah salah satu bagian dari baruan yang besar peranannya. Promosi ialah suatu ungkapan arti luas tentang kegiatan yang secara aktif dilakukan oleh perusahaan untuk menjual, untuk mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkannya. Promosi yaitu kegiatan marketing mix yang terakhir. Kegiatan ini merupakan sama pentingnya dengan kegiatan lainnya, baik produksi dan lokasi. 1. Judul artikel: faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat bertransaksi melalui branch banking bank syariah. Peneliti. Hipotesis: hubungan antara promosi BNI Syariah dengan minat menabung yaitu H0. Tidak terdapat pengaruh promosi BNI Syariah terhadap minat menabung masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan H1. Terdapat pengaruh promosi BNI Syariah terhadap minat menabung masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hubungan antara kualitas layanan BNI Syariah dengan minat menabung yaitu H0. Tidak terdapat pengaruh kualitas layanan BNI Syariah terhadap minat menabung masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan H1. Terdapat pengaruh kualitas layanan BNI Syariah terhadap minat menabung masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian. Desain penelitian yaitu metode yang digunakan. Penelitian ini adalah metode deskriptif, kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Seri Kembang di Kabupaten Ogan Ilir dan sekitarnya dengan jumlah sampel sebanyak 16 kecamatan yang ada di Ogan Ilir, dan 3 kabupaten telah teruji homogenitas dan normalisasinya dengan hasil berdistribusi normal dan homogen, yaitu Kecamatan Muara Kewang dengan persentase nasabah bank syariah 20%, Kecamatan Indralaya Utara dengan persentase bank syariah 20%, dan Kecamatan Indralaya Selatan dengan persentase BNI Syariah 20%. Hal ini menunjukkan bahwa promosi perbankan syariah berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat Sumatera Selatan dalam memilih bank. Hal ini ditunjukkan oleh uji sampel, hipotesis, dan jumlah populasi yang diteliti di masyarakat. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah nasabah Bank BNI Syariah di Kecamatan Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang terdiri atas 16 kecamatan dengan penjabaran yang ada di dalam proposal. Kesimpulannya, berdasarkan jumlah ke-16 kecamatan, ada 3 kecamatan yang sudah diuji homogenitas dan normalitasnya dengan hasil berdistribusi normal dan homogen, yaitu Kecamatan Indralaya, Kecamatan Indralaya Utara, dan Kecamatan Indralaya Selatan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu teknik analisis data.
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang didapatkan berdistribusi normal sehingga dapat dipakai dalam penguji statistik parametrik, seperti analisis regresi. Berdasarkan jumlah seluruh kecamatan yang sudah diuji homogenitas dan normalitasnya dengan hasil distribusi normal dan homogen terdiri dari 3 kecamatan dari 16 kecamatan. Analisis deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini populasi dan sampel dilakukan untuk menjawab identifikasi masalah penelitian pertama dan kedua yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.